Selamat malam. Perkenalkan aku Fitan Agus Taslim, panggil aja Kak Ram. Itu aku dari angkatan 2020. Oke, sorry. Nah, share screen. Oke, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan nggak? Oke, jadi malam ini aku lihat wajah-wajahnya ini aku tidak ada yang familiar sama sekali. Ini dari amigdala semua ya kebanyakan ya, Kak? Iya, dari Dari nama-nama amigdala aku dan nggak. juga scalenus, Kak. Oh, pantes. Makanya kok nama-nama tidak ada yang familiar aku. Oke, jadi di sini aku mau jelasin dulu terkait persiapan buat MSTC ya. Karena MSTC itu mepet ya, dan timingnya pun istilahnya jelek banget. Maksudnya tabrakan sama jadwal minggu keempat, minggu kelima gitu kan. Awalnya 11 Desember kan pembukaannya gitu. Jadi harusnya persiapannya bisa panjang, tapi ternyata ada minggu empat, minggu kelima kalian kemudian UAB, habis itu baru bisa ngerjain belakangan ini kan. Gitu. Ya, semoga aja ada extend gitu ya. Biasanya sih IMSTC atau Lomba AMSA itu pasti ada extend. Cuma sembunyi-sembunyi dan kadang dari A-team, academic teamnya sendiri itu nggak ngasih tahu gitu loh. Jadi kayak benar-benar literally rahasia gitu. Nah, jadi di sini aku mau jelasin dulu terkait ini di kegiatan APC ya, terkait systematic review gitu. Nah, oke, jadi brace with me karena ada 76 slide. Ini aku ngelontok dari awal sampai akhir. Cuma di sini aku bikinnya hitungannya mendadak ya hari ini gitu. Karena aku sebenarnya nggak nyiapin materi, nggak pernah bikin dalam bentuk PPT gini, selalu dalam catatan gitu. Jadi ini mindah. Oke. Nah, pertama dulu terkait dari systematic review itu. Jadi ini definisi definisi komprehensifnya gitu. Semua kata kunci systematic review itu ada di sini. Jadi systematic review itu merupakan literatur review. Nah, kalau kalian misal udah nonton APC 1 sama APC 1 ya utamanya ya, itu sama Kak Yuda udah dijelasin bedanya apa terkait pembagian literatur review gitu. Ada narrative review, systematic review, kemudian literatur review sendiri gitu. Nah, di sini aku langsung fokus ke systematic review-nya aja. Jadi aku di sini membahas apa yang istilahnya eh, belum secara detail di-mention di APC 1 sama 2 gitu. Termasuk istilahnya hal-hal dan ya hal yang belum dimention di sana. Oke. Jadi di sini start review itu merupakan literatur review. Nah, yang di sana itu metodologinya itu sudah ditentukan di awal, predefined itu. Nah, kemudian dari studi-studinya itu dipilih, kemudian di-appraise, dinilai, kemudian disintesis, dibikin data baru dari studi-studi yang udah ada, dari evidence gitu, dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kan systematic review kan merupakan tipe studi sekunder ya, yang istilahnya mengambil data dari studi primer gitu. Nah, karakteristik yang lain yang pasti ada di systematic review itu ini, sistematik, transparan, dan dapat direproduksi ulang. Jadi misal aku punya systematic review. Nah, systematic review itu harus bagaimana caranya aku melaporkan dengan baik sehingga orang lain tersebut itu bisa membuat ulang hal yang sama dengan hasil yang serupa. Itu tuh syaratnya systematic review. Jadi kalau misalnya ketika kalian melaporkan systematic review atau bikin systematic review itu nggak transparan, nggak dijelaskan secara rinci, yang bikin orang lain tuh bingung, maka patut dicurigai ini systematic review-nya legit atau enggak gitu. Nah, dari tujuan ini semua, itu tujuannya apa? Untuk meminimalisasi bias gitu, dan dapat memberikan istilah penjelasan yang komprehensif gitu dari evidence yang ada. Biasanya tujuan ini systematic review. Dari kami sendiri review yang sifatnya sistematis. Biasanya lomba-lomba AMSA itu seringnya itu berkutat di systematic review karena apa? Satu, ini hal yang paling mudah dilakukan. Dalam artian butuh laptop sama menuangkan waktu aja. Nggak perlu melakukan primary research atau ke rumah sakit bikin case report gitu. Jadi mostly ketika kalian mungkin teman-teman sekalian sama Amigdala yang belum pernah ikut lomba AMSA, ketika kalian lihat list pemenangnya itu atau mungkin ya announcement-nya, nanti kayak aku bisa jamin 80%-nya itu systematic review gitu. Ya, jadi itu salah satu permasalahan. Istilahnya juga permasalahan ya, kayak
variasi studi yang dilombakan di AMSA itu kebanyakan terbatas materi review. Meskipun metodenya beda-beda gitu. Ada yang sifatnya kualitatif, kuantitatif, network meta analisis macam-macam. Tapi intinya smart review gitu. Nah, nah ini tadi terkait key feature-nya gitu. Ada banyak. Research question-nya itu udah ditentukan di awal gitu. Ada framework-nya nanti ya. Umumnya kita gunakan tuh PICO. PICO framework. Ada 4. Population, intervention, comparison pembanding, kemudian outcome. Gitu. Bisa saja intervensinya diganti exposure. Nanti ada aku jelasin lagi di sana. Gitu. Kemudian ini, tadi udah research question. Kedua, search strategy. Nah, search strategy ini jadi istilahnya dari kata-kata kunci yang digunakan. Nah, itu ditulis secara rapi, yang nanti itu bakal dipakai untuk mencari studi-studi primer yang masuk sebagai istilahnya bahan penelitian kita. Gitu. Nah, termasuk mencari secara manual, hand searching, atau menggunakan data-data yang tidak terindeks di database akademik. Gitu. Ini grey literature sebutannya. Nah, kemudian kriteria pengambilan data bahan kita itu nanti itu dituliskan secara eksplisit, nggak boleh implisit. Jadi secara eksplisit, misal uh, mengambil studi terkait intervensi uh, non-invasive treatment kayak gitu. Non-invasive treatmentnya apa aja gitu. Itu dimention. Kemudian ini seleksi studinya itu nggak boleh dilakukan oleh satu orang, tidak boleh minimal 2 orang gitu. Dan kalau misalnya dari 3 orang itu lebih bagus. Biasanya orang pertama, orang kedua udah cukup. Kemudian orang ketiga ini misal buat ada konflik gitu. Nah, kemudian critical appraisal, penilaian dari studi itu. Gitu. Ini salah satu hal wajib. Kenapa? Karena dari sekian banyak studi itu kita nggak tahu ini kualitasnya bagus atau enggak. Makanya dilakukan namanya critical appraisal. Gitu. Atau enggak namanya quality assessment biasanya, nama lainnya. Nah, selanjutnya ada data ekstraksi. Jadi kan dari data-data tersebut, misal paper, kita istilahnya pengen data kualitatif, isinya wawancara. Ya udah, hasil wawancaranya kita ambil, gitu. Kita lakukan analisis tematik, ini segala macam. Kemudian kita istilahnya elaborasi ulang, hasilnya seperti apa. Lalu disandingkan dengan studi yang lain, dengan inklusi kita yang lain, dengan bahan kita yang lain, semuanya digabungkan, kemudian dibikin analisis utamanya, pembahasan utama. Gitu. Nah, kemudian disintesis datanya. Itu tadi yang aku maksud. Dari hasil data ekstraksi, kemudian dibikin baru. Jadi sintesis ini istilahnya kita nggak bisa aja. Nggak bisa cuma gabungin dari studi A, B, C, D, E. Kita ada 5 studi di inklusi kita nanti. Gitu. Bahan kita itu ada 5. Kita nggak bisa cuma kayak apa gabungin tuh nggak bisa. Kita harus membuat hal yang baru di sana, menjelaskan hal yang baru. Entah itu korelasinya atau menemukan temuan istilahnya yang ini tuh, oh dari studi A nggak ada, tapi studi B ini ada. Ini kan bisa jadi hal yang baru dalam artian kayak eh, perbedaannya ada, itu bisa jadi hal baru di penelitian ini. Maksudnya hal yang bisa kita sintesis gitu. Nah, kemudian pelaporannya sendiri itu bersifat transparan. Semua sudah dokumentasikan dan aksesibel gitu. Nah, tujuannya buat apa? Jadi salah satu tujuannya buat systematic review itu summarize the evidence. Tadi kan istilahnya mengcompile seluruh evidence, all evidence, no exception, all evidence yang ada. Gitu. Kemudian tadi tadi apa mencari istilahnya hal-hal yang berbeda dari studi tersebut gitu. Dan semisal ternyata kita fokus ke topik A dan ternyata kita cuma menemukan 2 penelitian, berarti bisa menjadi saran buat masa depan bahwa penelitian ini masih dibutuhkan karena hasil yang didapatkan itu kurang memberikan bukti yang kuat, itu bisa juga gitu. Nah, kemudian istilahnya ada inkonsistensi. Misal dalam RCT artikel A, dari studi primer ya maksudnya, studi primer A, studi primer B, studi primer C. Hasilnya beda-beda. Nah, salah satu cara untuk istilahnya menyelesaikan permasalahan tersebut adalah menggunakan systematic review gitu. Melihat perbedaan masing-masing seperti apa gitu. Nah, habis itu memperjelas dari hipotesis yang ada gitu. Jadi seringkali studi primer itu kan tujuannya membuat menjaga hipotesis. Tapi itu tuh kurang kuat dalam artian satu studi dalam satu populasi dalam satu waktu yang sama.
Sedangkan kalau misalnya kita melakukan studi yang lain di populasi yang berbeda, di waktu yang berbeda, kan kita juga memperkuat studi, gitu, memperkuat dari hasil temuan. Gitu. Nah, sama ini, inform practice and policy. Jadi, systematic review ini istilahnya eh, research article yang istilah umumnya digunakan oleh WHO sebagai panduan dalam bentuk guideline. Itu systematic review. Jadi di sini perannya besar. Peran systematic review itu besar karena kegunaannya itu umumnya digunakan oleh clinical practitioner atau dari organisasi kayak semacam WHO atau pemerintah gitu. Nah, yang tadi guide to research. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Nah, yang pertama kuantitatif. Kuantitatif systematic review. Biasanya dilakukan meta analisis. Nah, kalau dari namanya sendiri udah jelas, data-datanya kuantitatif, bersifat angka, gitu. Sehingga untuk menggabungkan hasilnya tadi, itu dari angka-angkanya digabungkan, gitu. Biasanya itu mencari pool estimate, hasil hasil akhir, hasil gabungannya gitu, untuk menentukan efek gabungan, overall effect, gitu. Nah, kemudian kualitatif lewat. Nah, kualitatif. Kualitatif ini ketika datanya itu bukan kualitatif, bukan berupa angka gitu. Misal dari hasil interview atau observasi, itu kan nggak berupa angka gitu, berupa percakapan biasanya. Jadi kualitatif systematic review ini mengolah datanya gimana? Jadi biasanya dalam suatu interview ya, contohnya suatu interview ada paragrafnya segala macam dari subjek. Nah, si peneliti harus mencari kata kunci yang muncul di data percakapan itu tadi. Nah, itu nanti yang dimunculkan frekuensinya berapa banyak, yang dimention gitu, segala macam. Kemudian terkait sorry, kemudian terkait concern kayak gitu. Yang nanti hasilnya itu berupa data kualitatif juga. Nah, itu biasanya terkait istilahnya kayak pengalaman gitu. Kemudian istilahnya yang istilahnya ya non kuantitatif gitu sifatnya. Atau ketika diimplementasikan suatu policy di suatu daerah, suatu tempat gitu. Kan nggak mungkin semua hal dapat dilakukan secara kuantitatif gitu. Pasti kan kayak nanyakan terkait pengalaman, terkait istilahnya feedback gitu. Itu kan berupa kata-kata semua, bersifat kuantitatif. Nah, mixed methods ini tuh gabungan dari kuantitatif sama kualitatif. Nah, sebenarnya data kualitatif tadi itu bisa dilakukan yang namanya coding. Nanti udah sendiri gitu. Jadi kayak data kualitatif dibikin jadi kuantitatif. Itu. Saya bisa juga menggabungkan dari dua data yang terpisah, kualitatif sendiri di satu paper yang sama. Gitu. Misal efektivitas suatu intervensi. Oke, efektivitasnya kuantitatif. Kemudian dari experience-nya berarti kualitatif. Itu. Dalam satu review yang sama itu bisa. Nah, kalau scoping review bedanya apa? Nah, kalau scoping review itu biasanya fokusnya itu bukan ke efektivitas, tapi lebih ke mencari terkait konsep atau topik gitu. Dari sekian banyak literatur, ternyata yang bahas ini masih sedikit. Dari sekian banyak literatur, ternyata dibutuhkan penelitian di fokus di bidang ini. Jadi salah satu cara untuk mencari research gap, istilahnya kayak kekurangan di apa kekurangan penelitian di bidang tersebut itu bisa menggunakan scoping reviews. Nah, kalau rapid reviews, nah kalau rapid reviews kayak semantic review, cuma database-nya dikurangi, reviewernya istilahnya juga dikurangi kayak jadi lebih cepat. Nah, kalau kalian tahu pengerjaan systematic review itu, ini dari Cochrane. Dari Cochrane sendiri itu bilang rata-rata dilakukan oleh minimum 5 orang gitu. Dan dilakukan selama 5 hingga 30 bulan dengan rata-rata 11 bulan. Gila gitu ya. Dan kalian mau bikin schematic review buat lomba dalam deadline kurun waktu 3 hari gitu. Jadi super power banget. Jadi sebenarnya kayak eh, nggak layak, sebenarnya dari hasil schematic review kan nggak layak buat publikasi gitu. Kan tidak memenuhi syarat-syarat tadi. Nanti aku jelasin syarat-syaratnya. Aku juga bakal jelasin terkait systematic review yang ideal tuh butuh apa aja gitu. Jadi nggak hanya mentang-mentang ketika kalian masuk AMSA cuma kenal systematic review eh, yang jenisnya lomba, enggak gitu. Harus tahu juga yang idealnya itu seperti apa. Nah, nih terakhir jenisnya umbrella review. Umbrella review ini systematic review yang datanya itu dari systematic review gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ya systematic review yang systematic review. Ya itu ya gitu.
data semantic review dari sekian banyak semantic review. Karena gini, misalnya dalam satu topik itu bisa aja ada multiple semantic review. Kayak semantic review A kurun tahunnya 2010 2000 2000 tahun 2000 sampai 2010. Habis semantic review B 2005 sampai 2020 kayak gitu. Nah, jadi berbagai jenis itu atau mungkin dari semantic review dilakukan oleh di populasi yang berbeda atau dari institusi yang berbeda, nah itu bisa disintesis menjadi evidence baru, umbrella reviews. Yang biasa ngelakuin ini WHO. Yang sering yang lakuin ini WHO. Biasanya untuk membuat guideline yang dilakukan secara universal, biasanya di laporan mereka, itu dari hasil diseminasi umbrella review, dibikin apa report dokumen kayak gitu. Sebenarnya itu hasil dari umbrella review, tapi dibikin report dokumen. Gitu. Dan biasanya reviewernya puluhan di sini. Dari saya udah expert semua. Dan di sini kita nggak mungkin ngelakuin umbrella reviews. Nah, oke, aku mau jelasin terkait frameworknya tadi. Nah, framework buat semantic review itu umumnya ini, PICO, Population, Intervention, Comparison, Outcome. Nah, population itu apa ya? Berarti target individunya yang ingin kalian cari, gitu. Kemudian intervensi, entah itu treatment atau itu perlakuan, gitu. Kalau comparison, ini berarti intervensi, pembandingnya itu apa? Kan nggak mungkin intervensi nggak ada pembandingnya. Kayak, what's the purpose, gitu. Tujuan penelitiannya kok gitu apa, gitu. Nah, kemudian outcome luarannya kan nggak mungkin penelitian nggak ada yang dicari gitu pasti ada yang dicari. Nah, wait sorry. Oke. Nah, variasi pikonya itu banyak gitu. Ada berdasarkan waktu, berdasarkan style design, berdasarkan exposure. Biasanya kita pakai yang ini, yang picos. Jadi piko ini ditambahkan study design. Jadi study design di sini entah itu randomized clinical trial semua atau non randomized semua atau observational semua gitu. Dia ada variasi lain selain Pico. Ada Spice, ada Spider. Kalau Spice lebih cocok untuk yang sifatnya kualitatif. Kalau Spider, kualitatif atau mix. Nah, di sini biasanya umumnya yang kalian pakai itu biasanya Pico. Oke, selanjutnya kriteria inklusi. Jadi kriteria inklusi ini istilahnya kriteria yang kalian harus tentukan dulu di awal untuk menentukan studi-studi apa yang bakal masuk ke systematic reviewku gitu. Misal ini kan materinya terkait opjin ya. Berarti bisa aja women with PCOS itu buat populasinya kayak gitu. Intervensinya ya berkaitan pokoknya. Kemudian comparison outcome, style desainnya, kemudian settingnya. Entah kalian mau membatasi itu di rumah sakit atau di suatu lingkup benua misalnya Asia aja gitu. Nah, untuk jenis publikasinya apakah yang udah full publish atau masih preprint atau harus peer review gitu. Ini udah harus ditentukan dulu sebelum mencari gitu. Karena nanti istilah sebagai panduan ketika kalian menentukan ini masuk paperku atau tidak gitu, nanti di materi review kalian. Itu inklusinya. Nah, kalau eksklusinya berarti itu bahasanya gini. Inklusi kriteria itu filter pertama, eksklusi kriteria itu filter kedua. Dan eksklusi ini tuh bukan negasi dari inklusi. Jadi istilahnya kayak bukan lawan kata dari inklusi. Misal inklusinya women with PCOS, eksklusinya ya bukan women apa bukan istilahnya uh, other women with PCOS enggak gitu, itu bukan salah gitu. Jadi di sini kalau kalian lihat eksklusi kriteria apa aja, yang pertama bahasa, tanggal publikasi, metode, kemudian ada yang duplikat, sama kegagalan buat dapetin full text. Jadi ini yang masuk eksklusi. Gitu. Jadi kan banyak tuh, misal ada 100 inklusi, nanti diseleksi lagi berdasarkan eksklusi kriteria. Jadi inklusi kriteria sama eksklusi kriteria ini bukan istilah berdampingan, tapi berurutan. Kalau menyeleksi berdasarkan inklusi dulu, kemudian berdasarkan eksklusi. Aku tunjukkan datasetku ya. Ini dataset skripsi aku. Wait. Bagus itu,
Nah, jadi ini contoh dataset ketika kalian melakukan systematic review. Nah, salah satunya di sini yang utama itu di eksekusi ya. Inability, aku kasih contoh. Inability to obtain full text. Kan nggak mungkin kita ngelakuin penelitian, kita ngambil data, tapi data primernya itu nggak tersedia gitu. Karena itu cuma abstrak aja atau nggak open access gitu. Atau misal nggak open access tapi kita udah buka di Sci-Hub, nggak bisa kedapet, ya kan nggak mungkin kita pakai gitu. Jadinya dari sekian data tersebut ada yang dieksekusi, ada yang tidak gitu, ada yang accessible, ada yang available, kemudian ada accessible tidak gitu. Gitu. Ya, jadi apa? Sesuai aku bilang tadi, inklusi kriteria ini filter satu, eksklusi kriteria ini filter dua. Eksklusi kriteria bukan negasi dari inklusi kriteria. Gitu. Nah, kalau buat bahasanya, sebenarnya ya idealnya systematic review itu tidak boleh dibatasi oleh bahasa. Gitu. Contoh di Cochrane, eh, itu tuh nggak pernah ngebatasi bahasa. Jadi misal ada apa dapat nih bahasa India gitu, abstraknya ada Inggris tapi ternyata full text-nya bahasa India. Nah di Cochrane tuh ada yang namanya Cochrane Engage. Cochrane Engage. Jadi dari autornya dia ngepost kayak buka apa sih, buka open job gitu ya, open job buat siapa ya istilahnya bisa menerjemahkan ini, nanti mereka jadi istilahnya kayak supporting author gitu atau misalnya contributors di reviewnya gitu. Nah, itu tuh istilah hal idealnya gitu, tidak boleh membatasi bahasa itu karena bahasa bukan keterbatasan sebenarnya dalam penelitian kita itu. Tapi di sini tapi di sini dalam konteks logis kalau kita membatasi cuma bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Mungkin untuk kemampuan kalian seperti itu. Nah, kalau buat publication date sama juga, publication date ini nggak boleh ada batasan kecuali ada reasoning di baliknya. Semisal kalian systematic review-nya sifatnya itu melanjutkan systematic review yang ada. Systematic review sebelumnya misal cuma sampai tahun 2005 gitu. Habis itu dicek ternyata nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi yang istilahnya bisa apa? Nggak ada lagi yang membahas, nggak ada lagi yang lebih baru gitu. Nah, kalian pengen cari yang, yang istilahnya mencari melanjutkan systematic review itu. Nah, di sini kalian berhak untuk membatasi dari tahun 2005 sampai tahun 2025 gitu di penelitian kalian. Nggak perlu kalian mencari 2005 ke bawah karena kalian tuh cukup tinggal mengambil data yang dari systematic review sebelumnya. Nah, ini publication date berarti justified terkait pembatasan ini. Kalau ternyata nggak ada alasan, nggak boleh untuk dibatasi gitu. Nah, nah jadi ini sebenarnya di systematic review itu ada role-role ini. Ada ketuanya, kemudian ada reviewernya, kemudian ada ini yang namanya statistician, expert, sama librarian. Ya, jadi statistician ini sebenarnya di semantic review itu ada yang istilahnya khusus istilah kayak dapat nih datanya berupa A, B, C, D, E. Nah, nanti ada statistician yang menentukan pakai metode ini, pakai meta analysis yang ini dengan model ini kayak gitu segala macam. Nah, content expert ini misal penelitian berupa women in PCOS gitu ya. Berarti harus ada dokter objinnya di sana atau spesialis gitu. Gitu. Kemudian librarian. Librarian ini istilah yang punya akses terkait database-database, basis data yang bakal kita gunakan, atau mereka yang punya kemampuan untuk menentukan keyword, untuk istilahnya information spesialis nyebutnya ya, untuk menentukan keyword, kata-kata yang cocok untuk penelitian ini, untuk menjawab research question ini, gitu. Nah, di konteks lomba ini kan kita nggak ada nih statistician, content expert, librarian, kayak semuanya itu kita medical student gitu. Jadi sebenarnya kita nggak eligible untuk melakukan systematic review gitu. Tapi dalam konteks lomba, kalian harus bisa gitu. Nah, ini yang aku bilang tadi terkait expertise itu yang harus ada. Bahkan di systematic review itu sendiri ada loh hire expertise yang emang khusus buat critical appraisal aja gitu. Ada yang khusus statistical analysis. Jadi nggak semua reviewer, author di sana itu dari start from zero kerjainnya.
Ada yang cuma bagian literatur searching, ada aja yang cuma bagian buat analisis statistik gitu. Makanya kadang-kadang minimal lebih apa, rata-rata itu minimal 5 gitu. 5 orang dalam suatu systematic review. Itu dari Cochrane. Nah, buat menentukan inklus sama eksklusif kriterianya tadi, singkatnya dari populasi dijelaskan dulu jenis kelamin, umur, ya biasanya jenis kelamin sama umur sih kayak gitu. Atau tingkat keparahan, intervensinya, dosis, durasi pemberian, pembandingnya juga samakan dengan intervensi. Kemudian outcome dicari. Harus ditentukan dulu primary sama secondary. Primary ini utama yang hasilnya bakal kalian diseminasikan. Nah, kalau secondary interest ini biasanya eh, itu kayak di luar penelitian kalian, tapi it will be helpful atau mungkin punya konteks tambahan gitu. Itu salah. Kemudian jenis studinya, jangka waktu, bahasa, sama dari publication status. Apakah publish aja atau literature atau preprint atau yang udah wajib peer review gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke literatur search strategies. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ngelakuin sempat review, istilah bakal familiar dengan nama-nama ini kayak gini. PubMed, Mapline, ProQuest, Cochrane Library, kayak Science Direct. Oh iya, aku lupa Science Direct. Ini biasanya umum banget. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman misalnya udah pernah ngelakuin sempat review, pernah menulis kayak gini. Uh, Entry pencarian akan didapatkan dari 4 basis data yang meliputi PubMed, Cochrane Library, habis itu Sans Direct ke sekolah. Itu salah ya menulisnya. Karena apa? Karena dari nama-nama tersebut itu ada yang namanya databases, ada yang namanya interface. Nah, dari sekian ini mana yang database, mana yang interface? Oke, contohnya ini. PubMed itu interface. Aku buka dulu ya. Nah, PubMed ini tuh interface. Itu tampilan gitu. Misal malaria, aku search. Ini pakai advanced search gitu. Di APC 1 udah jelasin tentang kayak gitu. Jadi aku menyarankan kalian buat nonton itu dulu gitu. Nah, PubMed ini PubMed. PubMed itu interface, search engine gitu. Nah, kemudian kayak interface ini itu ngeindeks dari banyak database. Database yang salah satunya adalah Medline. Nah, jadi ketika kalian menulis buat penggunaan database, yang disebut itu bukanlah PubMed, tapi yang disebut itu harusnya Medline. Kayak gitu. Database-nya apa aja? Ini database-nya. Medline, Embase, Central. Jadi mungkin kalian sering nulisnya Cochrane Library, itu salah. Yang benar, kok kalian bisa bisa lihat di Cochrane, aku juga sekarang buka Cochrane deh. Oh, nih, Cochrane Library. Ini interface, ini search engine. Advanced Search, aku pencet malaria deh. Sini, Search Manager. Oke, malaria. Oh, udah ada yang terang. Nah, nah, kalau kalian lihat ini source, nah ini source ini baru database gitu. Jadi kalau kalian lihat sini Cochrane Library, dia mengindeks Embase, PubMed desainnya dari hasil pencarian PubMed gitu. Medline gitu. ICTRP in database untuk clinical trial. City.gov ini juga gitu. Nah, jadi misal kalau kalian mau mention lebih spesifiknya bagusnya itu, contohnya ini, we search Medline via PubMed. We search Cochrane Central to Cochrane Library. Mention database-nya dulu, baru search engine. Harusnya seperti itu. Atau enggak, kalian cuma mention database-nya aja. Tapi lebih baik sih mention database dengan search engine. Gitu. Nah, kemudian pemilihan keywordnya itu gimana? Kan nih,
Misal studi kalian terkait PCOS. PCOS, Polycystic Ovary Syndrome gitu. Nah, kalian bisa brainstorming terkait PCOS ini varian katanya apa aja. Bisa melalui sinonim atau variasi. Bisa dari cek dari thesaurus atau bisa kalian pakai AI gitu buat nanya varian kata untuk PCOS gitu. Atau medical subject heading. Nah, kalau kalian buka PubMed, bagian bawah sendiri nah ada mesh ini. Misal aku cari malaria. Oke, aku klik. Nah, ini malaria falciparum ya. Nah, ini contoh buat entry lainnya gitu. Biasanya kalian lihat di sini. Buat nama-nama lainnya itu ada di sini, ada sinonimnya. Nah, kemudian menggabungkan pakai kurung, tanda kurung. Jadi kalau kalian dilihat di Cochrane, nah ini salah satunya. Aku jelasin dulu Boolean operator. Nah ini. Jadi nanti kalian tuh pasti bakal pakai Boolean operator untuk membantu pencarian kalian. Ada tiga utamanya. And or not. Gitu. Nah ini contoh menurut yang paling enak buat um, digunakan. Jadi kalau pakai N, dia bakal mengambil artikel yang isinya peanut butter sama jelly di sini. Kalau or, berarti antara peanut butter sendiri, jelly sendiri, atau keduanya. Kalau not, berarti peanut butter not jelly, berarti itu cuma mencari peanut butter aja. Kalau ada jellynya langsung deh, langsung apa nggak masuk gitu. Nah, contoh di sini, faktor 8 defisiensi or hemofilia. Berarti bisa salah satu atau keduanya gitu. Kalau N berarti harus keduanya ada. Nah, ya kemudian kurung ini juga bakal bantu gitu. Karena kurung ini bakal melihat urutannya. Misal kalau nggak ada kurung, ini semua nggak ada kurung nih. Berarti antara preeklamsia dan eklamsia, kemudian nyari yang ada magnesium sulfat. Kemudian nyari apa menggabungkan yang ada anti hipertensinya gitu. Padahal harusnya yang kita cari antara preeklamsia dan eklamsia aja buat populasi. Kemudian magnesium sulfat sama anti hipertensi ini buat intervensi gitu. Jadi kurung-kurung ini biasanya istilah untuk memandu dari search engine-nya itu tadi, urutan pencarian itu seperti apa. Gitu. Nah, kemudian ada penggunaan lain. Oh, ini hilang nih tandanya. Ini tanda bintang harusnya. Oh, nggak bisa. Oke, nah, ini harus tanda bintang. Nah, contohnya, di sini aku udah kasih contoh. Jadi, ketika kalian menuliskan pregnan bintang, itu nanti bakal memunculkan kayak pregnancy, pregnant gitu. Jadi, istilah kayak melanjutkan dengan kata-kata apapun setelah bintang ini. Gitu. Jadi, semisal, apalagi ya, hmm, vaksin. Nah, gini, berarti bisa muncul vaccination kayak gitu atau vaccines. Gitu. Jadi varian itu, apapun kata-kata di belakangnya pasti pasti itu masuk. Gitu. Nah, kalau wildcard bedanya apa? Kalau wildcard posisinya di tengah. Contohnya kayak woman dan woman. Itu. Jadi sebenarnya sama aja. Di PubMed itu wild truncation sama wildcard itu jadi satu. Pakai tanda bintang, pakai tanda asterisk gitu. Cuma tinggal pemposisiannya aja. Kalau di tengah disebutnya wildcard, kalau di akhir disebutnya truncation. Lanjut ke subject heading. Nah, salah satu tadi itu udah mesh ya di Medline. Sebenarnya ada lagi selain mesh, M3 di MBS. Tapi ini kita jarang pakai karena lebih mudah pakai mesh di Medline. Gitu. Nah, biasanya kata kunci itu kita cari dulu di mesh. Misal fokus kalian terkait PCOS. Buka aja PCOS-nya. Oh, nah ini. Oke. Nah ini nemu.
kata apa kata variannya yang lain gitu. Yang istilahnya serumpun dengan ini PCOS ini gitu. Jadi menggunakan mesh term. Nah, explode ini apa? Explode itu ini di bawahnya. Semisal ini ovarian disease. Aku klik contoh ya. Kalau di explode bakal mencari semua ini. Kalau nggak di explode mencari ovarian disease aja tanpa di bawahnya. Cara ngelihatnya gampang itu di sini contohnya ya. Aku ambil mesh di sini aja deh. Mesh malaria. Look up. Nah ini single mesh term atau explode gitu. Kalau explode berarti itu semua di bawahnya itu dicari. Kalau nggak di-explode, cuma kata itu aja. Gitu. Coba ini lihat bandingkan ya, ini 4311. Kalau nggak di-explode cuma 2383. Itu berpengaruh. Gitu. Nah, selanjutnya aku mau bahas terkait Gray literature. Tadi itu buat apa database itu dari academic literature gitu yang terindeks biasanya oleh suatu pihak swasta gitu. Kalau Gray literature dia itu istilahnya tidak terindeks di academic journals gitu. Makanya disebutnya grey literature. Contohnya kayak ini. Atau tadi city.gov, ICTRP gitu. Atau mungkin dokumen-dokumen dari government. Nah, biasanya cara mencari grey literature itu yang paling mudah itu menggunakan Google Scholar. Jadi Google Scholar itu apa? Apakah database atau search engine? Google Scholar itu search engine. Jadi ketika kalian menuliskan menggunakan empat database yang kalian mention Google Scholar itu salah. Kalian harus mention sendiri kalimat baru untuk pencarian Girl Literature. Kami akan menggunakan Google Scholar. Nah gitu, itu jelas. Karena database itu yang itu termasuk academic journals. Bahkan kalau nggak terindeks di situ, jatuhnya Girl Literature. Nah ini contoh tadi. Nah, ini di Medline, di PubMed. Kita masukin di PubMed. Ini contohnya. Gitu. Pakai and, or, kemudian kurung, kurung. Tuh. Coba kita copy ya ke PubMed. Itu ada hasilnya 1051. Nanti kita tinggal bisa filter aja yang kita butuhin. Entah RCT aja, atau cari yang ada full text-nya, gitu. Nah, selanjutnya seleksi studi. Oke. Nah, seleksi studi ada dua tahap. Title and abstract, screening, sama full text screening. Nah, yang pertama aku mau jelasin terkait title and abstract screening. Jadi di sini, kalian hanya melihat dari title sama abstract. Haram, haram hukumnya kalian melihat full text-nya di tahap ini. Gitu. Jadi umumnya aplikasi yang dipakai itu Ryan. Nanti harusnya bakal diajarin sama mentor-mentor di Jatim gitu buat cara pemakaian Ryan seperti apa. Nah di sini aku tunjukin dulu aja sekilas. Kok nggak ini nggak login. Oke. Nah jadi ketika kalian melakukan screening di Ryan, kenapa pakai Ryan? Karena gratis. Kalau saya ada aplikasi lain Confidence yang dipakai sama Cochrane dan itu berbayar. Cuma itu lebih enak gitu. Oke ini kulit. Nah, jadi di tampilan Ryan, kalian juga bisa melihat abstrak, jenis, topik, author, kemudian link-linknya.
Nah, kalian menentukannya hanya berdasarkan abstrak sama title. Di sini nggak boleh melihat full text gitu. Kak, semisal nggak ada abstraknya, tapi dari judulnya meyakinkan, ya udah langsung masukin, nggak apa-apa masukin. Bahkan di Cochrane itu sendiri bilang kalau dari judulnya itu udah meyakinkan, langsung auto masukin. Entah kita nggak tahu abstraknya seperti apa, karena judul tuh pasti ada gitu. Nah, semisal abstraknya nggak ada, ya nggak apa-apa kalian cek cuma abstraknya aja di linknya. Jangan sampai lihat full text, itu nggak boleh gitu. Karena nanti itu di tahap ini full text screening gitu. Jadi di sini buat title abstrak hanya yang ngecek sesuai kriteria kalian atau tidak gitu. Biasanya tuh ngecek dari populasi sama intervensi dan jenis studi. Tapi umumnya sih populasi dan intervensi kan Pico 4 tadi ya, population, intervention, conversion sama outcome. Nah, di title abstrak ini kalian cukup biasanya menseleksi berdasarkan population sama intervention. Nggak perlu dicek comparison, nggak perlu dicek outcome, nggak perlu dicek study design-nya. Kalau mau seleksi study design di awal sih nggak masalah. Nah, baru di full text screening ini, itu kalian lihat full text-nya. Nah, jadi di sini, Ryan itu filter pertama, berdasarkan title sama abstrak. Kemudian kan kalian ekspor nih hasilnya. Kalian masukkan ke spreadsheet atau Excel. Nah, ini baru ya seleksi berdasarkan full text. Nah, jadi di sini kalian tahu ada berapa jumlahnya yang masuk gitu, yang sesuai kriteria berdasarkan title abstrak. Nah, kemudian dicek full text-nya atau ada enggak. Full text-nya ada atau enggak gitu. Nah, ini banyak yang inaccessible, banyak nggak bisa gitu. Berarti dicatat jumlahnya ada berapa. Harus dicatat, semuanya harus dicatat. Jumlah masuknya interseksi di total abstraknya tadi ini berapa, nah di sini tadi ini berapa, nah yang nggak dicatat itu berapa itu harus dicatat dengan baik. Aku bukaan tadi. Eh, kok hilang? Oh ini. Eh, wait, tabnya kok hilang? Hah, ya Allah. Nah, di sini juga dimention alasannya itu apa, gitu. Nah, kalau di sini kan, nih, tiap reviewer secara independen itu harus punya database-nya masing-masing sebenarnya buat menentukan. Tapi karena ini kebutuhan lomba, biasanya satu reviewer juga nggak apa-apa gitu. Atau mungkin double, dibagi setengah 50-50, maksudnya 50%. Tapi idealnya itu harus ada yang overlap gitu. Misal ada tiga reviewer, masing-masing cuma ambil 66%. Berarti kan pasti secara keseluruhan ada overlap gitu. Nah, dimensi juga reason exclusion-nya itu apa gitu. Apa karena jenis studinya, populasinya salah, intervensinya salah, outcome-nya salah, apakah dari settingnya nggak cocok, atau ini ternyata publikasi gitu. Karena gini, ada kemungkinan suatu studi, clinical trial yang sama, itu dipisah menjadi 6 paper yang berbeda. Entah itu outcome-nya berbeda, entah itu time point-nya berbeda, tapi ternyata kalau dicek, oh ternyata dari clinical trial yang sama. Nah, itu diperlakukan gimana? Diperlakukan menjadi satu jenis studi. Satu studi yang sama. Gitu. Contohnya nanti kalian bakal menemukan mana ya? Aku urutin aja deh buat komennya. Gitu. Nah, ini ini report studi. Dia ini kayak cuma berita gitu istilahnya. Nah, ini agregat studi ini gabungan dari beberapa studi. Berarti kan bukan clinical, bukan primary research kan. Nah, ini kayak ancillary studi, ini studi lanjutan gitu. Yang Yagi ini lanjutan dari ini. Berarti ini harus jadi satu studi karena clinical trial yang sama gitu. Nah, ini juga ancillary study itu sebutannya itu kayak studi lanjutan.
itu nggak bisa kita perlakukan sebagai studi yang terpisah, nggak bisa. Karena itu merupakan clinical trial yang sama. Nah, ini contoh kontrol datanya nggak ada, atau studinya cross-seksional. Dan merupakan duplikat gitu, ternyata ada duplikatnya. Cuma mungkin autornya yang ditukar gitu kan, ada yang juga gitu. Ternyata ini clinical trial yang sama, tapi diseminasikan di dua jurnal yang berbeda dengan autornya yang ditukar gitu. Kalau sini bermasalah ya. Nah, intervensi nggak memenuhi gitu, atau interim analysis tadi, ini tuh ada clinical trial utamanya, habis itu ada studi interimnya. Jadi studi interimnya ini ambil data dari ini gitu. Dan itu bukan apa sih, kayak kayak apa ya, kayak dari studi aslinya itu ada banyak data, tapi nggak semuanya dilaporkan. Nah, interim study analysis tadi ini ngambil datanya nggak dilaporkan, jadi buat dianalisis lagi. Biasanya, tapi itu biasanya dari author yang berbeda, atau biasanya dari author yang berbeda gitu. Atau, nah, itu nggak masuk gitu. Yang dipakai adalah studi utamanya, atau bisa juga kalian gabungkan jadi satu studi. Nah, outcome-nya nggak relevan lah, bukan clinical trial, kontrol bukan apa, nggak sesuai, bukan RCT, nggak di peer review, atau masih preprint, masih manuskrip gitu. Itu bisa gitu. Outcome datanya nggak bisa diekstrak gitu. Ternyata apa, kayak suplementarnya itu nggak ada gitu, nggak gitu. Kayak di full text-nya oke, ada, tapi kita butuh data kasar ya. Ternyata kita ngecek supplementary file-nya nggak ada, atau nggak bisa diakses, atau berbayar kayak gitu. Harus dimention semua alasannya, wajib dicatat gitu. Nah, habis itu kalau udah hasil akhirnya jumlah, dapatnya berapa. Nah, selanjutnya adalah Prisma Flow Diagram. Hmm, ada nggak ya di sini ya? Prisma, Prisma, Prisma. Oh, nggak ada deh. Oh, lampiran harusnya. Oh, nggak ada. Ya udah, aku jelasin aja kalau gitu. Nah, jadi Prisma ini namanya Preferred Reporting Item for Systematic Review Analysis. Itu kayak guideline kita dalam melakukan systematic review. Kayak konten-kontennya itu berpacuan dengan Prisma gitu. Nah, di sini ada namanya Prisma Flow Diagram. Prisma Flow Diagram itu istilahnya buat menghitung dari hasil tadi, kayak misal jurnalnya masuk berapa, tereksklusi berapa, inklusinya berapa, yang populasinya salah, yang intervensinya salah, itu harus dihitung semua. Itu harusnya ada di sini. Ini contohnya. Jadi ini harus kalian catat. Misalnya dari PubMed yang terindeks berapa, yang kalian bisa download berapa, kemudian screening berapa, kayak gitu. Kemudian yang duplikat dari layarnya juga diingat gitu, yang misalnya full text yang bisa didapat, full text yang bisa didapat, kemudian masuk ke analisis kualitatif sama konteksnya juga dimention. Harus dimention. Gitu. Itu buat Prisma. Ini sambil nunggu Word-nya aku lanjut dulu sih ya. Nah, isinya apa aja? Ini ada satu, dua, tiga, ada 10. Dari hasil identifikasinya tadi, dari database setiap database, kemudian dari hasil deduplikasi, hasil screening tadi yang berdasarkan abstrak, nah kemudian yang dieksklusi berdasarkan abstrak tadi, nah kemudian dicari full text-nya, maksudnya yang nggak ditemukan full text-nya, nah kemudian full text yang bakal dicari, apa ini yang filter kedua, seleksi berdasarkan full text gitu. Nah, habis itu full text yang dieksklusi, hasil inklusinya berapa buat keseluruhan, buat kualitatif, habis itu hasil inklusi buat yang masuk ke analisis kuantitatif. Nah, sip. Oke. Oh, ya Allah, masih loading. Ya udah, aku lanjut dulu. Aku responding. Nah, itu data ekstraksi. Nah, data ekstraksi ini literally ekstrak banget gitu. Jadi ada 9 sebenarnya yang harus dicari. Ini study identification. Ini oke.
Nah, habis itu dari ini nentuin apakah masuk masuk ke decision inclusion kalian atau tidak gitu. Kemudian populasi karakteristiknya gimana, intervensi, comparison, outcome, hasil, kemudian metodenya ya gitu. Atau hal-hal lain di catatan-catatan kalian. Nah, contoh di dataset aku, oh ya di sini deh. Nah, di sini ini aku list juga jenis trialnya gimana, seberapa lama gitu. Oh, jangan pakai yang dataset yang ini. Ini kurang lengkap. Ada lebih lengkap. Hmm, clean. Nah, iya pilih data itu. Nah, ini contohnya. Ini ini untuk populasi umumnya yang bagian ini. Nah, ini population karakteristik gitu. Ini aku jelasin juga mention semua gitu. Oke. Jadi kayak dari studi ID-nya itu buat tidak gampang mengidentifikasinya. Kemudian negara catatannya ini contoh ternyata studi ini sama dengan Abdul 2013. Berarti studi ini ada dua paper di sana gitu. Itu harus kalian catat juga gitu terkait ada duplikasi atau mungkin itu studi interim atau ancillary tadi. Kemudian groupingnya ternyata di studi tersebut ada dua cohort atau mungkin dua fase clinical trial 2A sama 2B itu di satu pelaporan yang sama itu harus di-mention juga gitu. ARM itu dari ininya apa kelompok intervensinya gitu. Total subjek, umur, satuan umurnya pun juga beda-beda ternyata gitu. Ini ada yang minggu, ada yang hari, ada yang bulan gitu. Ada yang bukan min, standar deviasi, tapi ada min max kayak gitu. Dan jenis kelamin, studi durasi, detail untuk tiap ininya, tiap armnya ini. Misalnya hepatitis B, pemberiannya kayak gimana, untuk dalam jangka waktu berapa, pemberiannya lewat apa, di lokasinya gimana gitu. Kemudian settings, tempat. Nah, kemudian jenis apa dari kohortnya misalnya ada kohortnya terpisah gitu. Apakah di rumah sakit, apa satunya di rumah sakit, lokasinya berbeda atau gimana gitu. Itu harus dicatat semua. Literally dicatat. Harus setransparan mungkin. Dan eh, nyatatnya harus rapi. Biar nggak mempersusah kalian sendiri. Gitu. Wait. Oke. Nah ini. Studi identifier. DOI, link, tahun gitu. Studi desain, studi setting. Funding sebenarnya nggak begitu penting. Tapi kalau salah sih kalau kalian mau masukin gitu. Nah, aku udah list semua di sini yang istilah perlu dicari itu. Nah, intervensinya tadi, pemberian, siapa yang ngasih itu juga harus diketahui gitu. Misalnya nggak diketahui ya, misalnya nggak disebut ya bilang aja information not available gitu. Pembandingnya sama juga outcome-nya. Nah, outcome-nya di sini aku bisa pisah sendiri. Nah, ini outcome-nya aku ada sendiri, efikasi sendiri, imunogenicity sendiri, safety sendiri. Data subjeknya, kemudian definisi untuk outcome-nya itu juga harus dimention. Karena terkadang-kadang, oke, outcome-nya sama mengukur efikasi gitu. Ntar tadi cek definisinya berbeda. Kalau definisinya berbeda, berarti nggak bisa kita agregat gitu. Kita nggak bisa kita minta analisa yang sama. Harus yang setara gitu ya. Jadi makanya di tahapan data ekstraksi ini, data apapun yang ada di paper tersebut, di inklusi kalian, kalian tabulasikan aja di tabel gitu. Nanti kalian bisa cek, oh ternyata data yang paling baik dilaporkan tuh ternyata data A ini ya udah. Berarti kalian bisa abaikan data B, C, D, E gitu. Cuma tinggal data A dari semua studi gitu. Nah, itu untuk memudahkan kalian terkait decision making. Ketika ngelihat kayak, ini outcome-nya banyak banget yang mana yang dipakai ya. Kalau lihat tabulasikan dulu data yang dilaporkan paling banyak mana gitu. Nah, ukurannya juga ya dimension ya. Alat ukurnya juga gitu. Nah, ini contoh definisi tertulisnya gitu. Ini tuh definisi di tiap papernya tuh beda-beda gitu. Bahkan untuk, ya definisi itu beda-beda, tapi kemudian aku
kelompokkan. Nah, siapa tahu nanti kalian dapat case yang seperti itu, maka harus bisa mengelompokkannya, gitu ya. Nah, makanya tadi aku bilang bahwa systematic review itu butuh seorang expert di bidangnya, maksudnya di bidang penelitiannya gitu, yang paham pembagiannya seperti apa, pengelompokan seperti apa, definisi masuk definisi yang mana gitu. Nah, selanjutnya quality assessment, based of bias. Ini salah satu tahapan tadi yang krusial, yang wajib banget gitu. Jadi, systematic review itu istilahnya ngecek dari individu studinya, dari entah dari desainnya, entah dari mereka cara melakukan uh, studinya, dari pelaporannya, itu dicek gitu. Nah, ini ada banyak jenisnya, tergantung dari studi yang bakal kalian pakai. Misal studinya RCT, yang sering dipakai ROB, ROB 2. Dulu ROB 1 ini 2009 2013 itu. Yang baru ini ROB 2 2019. Apa 2021? 2019 kayaknya. Nah, habis itu yang non randomized pakai Robbins. Kalau observasional bisa Newcastle Ottawa Scale atau AHRQ. Kalau kualitatif bisa CSP atau GBI. Kalau diagnostic versus tadi Quadastro gitu. Nah, pemakaiannya gimana? Aku nggak mention, mungkin nggak bakal jelasin di Zoom ini, nanti bakal banyak banget gitu. Tapi at least kalian istilahnya nemu studinya ini dari research question kalian, kalian mikir, oh kak ini cocoknya yang pakai data kualitatif gitu, kualitatif studies gitu, karena pengen mencari istilahnya experience, the feedback dari intervensi ini gitu. Ya udah, berarti untuk penentuan critical appraisal-nya udah jelas, pakai CSP atau GBI gitu ya. Jadi di sini istilahnya menurutku ini udah bisa membantu gitu. Dari studi kalian apa nanti bakal ada. Nah untuk punya sendiri misal bingung, boleh banget kayak aku untuk masing-masing ini ya. Gitu. Nah dalam quality assessment ini itu juga sama, nggak boleh dilakukan satu orang, minimal dua orang gitu. Minimal dua orang harus punya judgementnya sendiri-sendiri gitu. Hasil akhirnya bisa di sebuah konsensus kayak istilahnya berdiskusi hasilnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya konsensusnya nggak nyampe, istilahnya masih bentrok, ya udah tambah satu reviewer lagi yang buat ngelakuin ROV. Nah, hasilnya judgment decision hasil konsensus wajib didokumentasikan. Ini untuk internal aja sih. Ini nggak dipublikasikan, misalnya nggak dibikin kayak supplementary file sendiri, itu nggak gitu. Biasanya itu ketika nanti ada peneliti yang minta corresponding author buat judgementnya seperti apa kayak gitu. Itu baru dikasih gitu. Tapi ini nggak publicly available. Karena itu kayak judgement pribadi masing-masing tiap orang. Contohnya itu, nah ini. Ini studi vaksin malaria aku pakai ROB, ROB 2. Nah ini aku mention juga. Ini kan gampang ya, tadi kan udah dapet studi ID-nya ya, author year. Nah kemudian jenis RCT-nya juga berpengaruh gitu. Susah kok pakai artis RCT. Nah buat ini, apa, buat quality assessment itu, cek juga definisinya itu apakah per study level atau per outcome level gitu. Karena beda-beda. Yang sering aku lihat biasanya ya di anak AMSA itu, oke mereka studi nya tiga outcome, dua outcome, tapi ROB-nya cuma satu, itu salah. Karena ROB itu sifatnya outcome level gitu. Jadi tiap outcome itu punya ROB sendiri gitu. Tapi dicek lagi terkait definisinya, terkait di dokumentasi penggunaan alat analisis biasanya seperti apa. Nah, ini judgment-nya dimension, reasoning-nya seperti apa, gitu. Kemudian hasilnya nanti ditabulasi, nah, kemudian hasil akhirnya itu bagaimana. Gitu. Harus rapi dan terorganisasi dengan baik, gitu ya. Nah, oke. Nah, gunanya buat apa? Gunanya, misal ternyata untuk membantu kita kayak misalnya ada studi yang ada apa level resikonya tinggi, maka kita abaikan dulu, kita cuma nyeleksi apa cuma menganalisis data yang studi resikonya apa yang resikonya rendah sama sedang gitu, sehingga bisa tahu gitu apakah ini berdampak besar, studi-studi dengan resiko tinggi ini berdampak besar atau tidak gitu.
Grading ini aku jelasin dulu karena ini bukan kompetensiku ini sebenarnya. Ini grading dipakai di WHO gitu. WHO pasti pakai grade buat menentukan apakah ini itu hasilnya itu confident atau tidak gitu ya. Tapi ya biasanya penggunaan ROB quality assessment itu buat ini, cukupnya itu buat ini. Sensitivity analysis. Jadi biasanya ada dua analisis terpisah. Analisis yang menggabungkan semua studi, entah itu resikonya ada rendah, tinggi, berat, rendah, sedang, tinggi, atau yang cuma rendah sama sedang doang, yang tinggi dieksklusi. Nanti bisa tahu ada perbedaan, ada selisih atau enggak. Tapi kalau nggak ada selisih, ya berarti aman-aman aja nggak berpengaruh. Ternyata kalau ada selisih besar, berarti studi yang berat tadi, resikonya bisa berpengaruh gitu. Nah, itu data sintesis. Nah, data sintesis ada tiga. Naratif, by text saja. Kualitatif, pakai meta analisis. Atau mixed method, gabungan itu tadi. Gitu. Nah, decision making, misalnya ketika mau pakai kualitatif aja, kuantitatif aja itu gabungan itu gimana? Lihat dulu. Misal datanya homogen, diyakinkan homogen, dan datanya itu berupa kuantitatif, maka meta analisis sangat disarankan. Gitu. Misalnya kayak eman banget kalau melakukan meta analisis gitu, tapi kalau datanya homogen. Nah, kalau data heterogennya apa heterogen, ya meta analisisnya mungkin nggak berdampak gitu. Lebih bagus kok cuma cukup nah apa sintetis sintesis naratif aja gitu. Atau berdasarkan tematik, misal kalau sifatnya dari kualitatif gitu. Kalau saya dua-duanya ada, ya gabungkan dua-duanya juga. Nah, naratif sintesis itu banyak berdasarkan temanya atau membandingkan dan misalnya ada perbedaannya atau kamu kelompokkan gitu. Habis itu mencari hubungannya gitu. Apakah dari jenis studi karakteristik populasi settingnya itu mungkin ada yang sama, ada yang serupa, tapi dapat hasil yang berbeda, itu bisa juga gitu. Juga mencari tahu. Gitu. Kemudian bisa pakai mapping, tapi ini jarang sih. Tema tesnya jarang. Yang paling paling itu tema ini comparing and contrasting sama grouping and tabulation sama ini. Empat ini yang paling sering. Gitu. Dua ini lebih advance tariknya. Nah selanjutnya meta analisis. Biasanya meta analisis ini banyak yang kita pakai antara SMD, standard mean difference, risk ratio, odds ratio, hazard ratio, correlation coefficient, dan lain segala macam. Itu bergantung dari jenis data yang dimunculkan. Semisal data imunogenisitas, nah itu kan data sifatnya continuous, maka kitanya pakai SMD atau MD, mean difference. Tapi sebenarnya data itu berupa survival rate, gitu. Ya udah, berarti bisa risk ratio atau odds ratio. Katanya data dipotong, mati atau tidak. Ya, nggak gitu juga sebenarnya terkena atau tidak gitu. Nah, kalau hasil ratio biasanya ini berdasarkan waktu time to event data gitu. Nanti meta analisis bisa kok semua jenis studi itu bisa, tinggal dicocokkan aja nanti. Nah, sama heterogenitas. Heterogenitas itu ada tiga, chi-square, I-square, sama tau square. Mungkin aku nggak bisa jelasin sekarang ya, karena ini harus ada pembahasannya sendiri gitu. Karena beda-beda, ininya beda-beda, apa interpretasinya. Tapi biasanya konsep utamanya, kalau nilai I-square-nya itu kurang dari 50%, maka heterogenitasnya rendah. Kalau di atas 50%, itu heterogenitasnya tinggi. Ada yang juga membagi menjadi 4 kelompok kayak gini. Gitu. Jadi nanti dilihat dari hasil meta-analisisnya. Nah, untuk sekarang apakah kalian wajib tahu atau tidak? Tidak, karena fokusku menurut fokus fokus untuk kalian menurutku itu untuk mengetahui bagaimana systematic review itu dilakukan dari awal sampai akhir. Tahu nggak tahu ini maksudnya gimana? Nggak apa-apa gitu. Kayak aku dulu, aku tuh kayak diajak sama Ray sama IBID ku, aku nggak tahu ini gimana, aku cuma ngeliatin aja gitu. Tapi akhirnya belajar sendiri ya kayak aku tahu. Dan bahkan sampai systematic review yang ke-12 aku skripsi ini, itu pun masih banyak hal yang aku nggak tahu gitu. Kayak ya udah jalanin aja gitu, nggak apa-apa. Karena kan bisa juga learning by doing gitu kan juga bisa. Kemudian model efek antara fix atau random. Biasanya dilihat dari heterogenitasnya, asumsi asumsi variasinya juga gitu. Misal populasinya homogen, maka cocoknya pakai fix. Kalau populasinya heterogen, cocoknya pakai random. Nah ini preferred when heterogeneity is present. Kalau ini kalau nggak ada gitu. Nanti berpengaruh.
Jadi kayak fixed effect ini tuh sensitif, sensitif terhadap jumlah populasi. Kalau random effect ini sensitif terhadap jumlah studi atau kebalik ya. Nah itu pokoknya aku lupa. Aku udah kayak gitu. Tapi biasanya cukup dilihat dari heterogenitasnya juga gitu. Saya ada peringkatannya yang harus dilihat tuh apa dulu gitu buat menentukan antara fixed effect atau random effect. Oke, selanjutnya ini subgroup analisis. Misal dalam studi kalian eh, ternyata mau dibagi berdasarkan follow up. Waktu follow up yang pertama 1 bulan, kemudian bulan kedua, bulan ketiga. Kalian melakukan meta analisis sendiri untuk bulan-bulan tersebut, it's okay. Itu bagus gitu. Entah berdasarkan mungkin jenis kelamin ya, bisa juga jenis kelamin struktur jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan gitu. Atau berdasarkan rentang umur itu juga bisa. Banyak hal-hal yang dilakukan untuk misalnya melakukan subgroup gitu. Biar bisa tahu efeknya lebih kuat di mana, efeknya ternyata lebih muncul di mana gitu. Apakah ada faktor lain berpengaruh atau tidak? Nah, kalau analisis sensitivitas ini yang aku ceritain tadi. Analisis pertama menggabungkan semua studi, entah hasil resiko biasnya apa rendah, sedang, tinggi. Habis itu dilakukan analisis sensitivitas yang hanya menggabungkan studi dengan resiko rendah sama sedang. Tapi yang tinggi itu dieksklusi, itu dihapus. Gitu. Itu yang namanya analisis sensitivitas. Gitu. Atau mungkin ada studi yang dia itu populasinya 1.000, sedangkan studi yang lain itu cuma 20, 50, 40 gitu. Jadi ini bisa jadi outlier, 1.000 ini bisa jadi outlier gitu. Atau mungkin kebalikannya. Enggak sih, benar sih gitu. Ya, nggak jadi. Nah, atau metaregresi. Ini aku nggak pernah melakukan metaregresi sebelumnya. Tapi basicnya ini yang apa meliputi ini kovarian. Fokusnya kovarian ini. Kayak tahun publikasi, umur, sama dosis. Itu baru pakai metaregresi. Kalau hal-hal kelompok tadi, kayak misal jenis kelamin, atau mungkin pemberian follow up waktu yang terkait dengan intervensi, biasanya cukup di subgroup. Gitu. Nah, pelaporannya gimana? Yang tadi, balik ke Prisma. Namanya Prisma Checklist. Gitu. Prisma Checklist kalian bisa buka di prismastatement.org. Prisma Statement. Nah, ini bisa cek sih. Buat flow diagramnya di sini. Checklistnya ini. Balik yang tadi yang flow diagram ya belum aku jelasin ya. Oh, lihat dari sini aja deh. Nah, ini contoh dari Prisma Flow Diagram. Dari database-nya, kemudian alasan artikelnya tidak terunduh lah, duplikat lah, atau register lah, gitu. Kalian seleksi berdasarkan abstrak, gitu. Kemudian share dokumen utuh, kemudian ini bisa, itu udah full text ya, udah full textnya. Dan dicek tuh, isi luarnya seperti apa, aku contohin di apa Excel tuh tadi, di spreadsheet tadi. Nah, itu dicek yang memenuhi kriteria kelayakan, ternyata ada 57 studi, ada 63 dokumen, dan 57 studi, gitu. Jadi contoh Prisma Flow Diagram. Gitu. Nah, ini contoh buat yang analisis ROB-nya itu tadi, analisis bias. Nah, contoh untuk di luaran ini ada 42 studi, 43 studi gitu. Hasilnya ada sendiri, resiko rendah, sedang, tinggi, kayak gitu. Beda-beda, tiap tools itu beda sendiri. Nah, lanjut ke Prisma. Jadi, pembuatan sistem kalian nanti bakal berkutat dengan Prisma checklist ini. Jadi di naskah kalian itu, nah ini deh, dulu. Harus berpatokan dengan Prisma checklist. Nah ini, di sini mention untuk dari judul, dari abstrak, dari objektif, semua eligibility criteria, data polling, data reportingnya juga gitu. Jadi ini yang istilahnya bakal harus kalian cantumkan semua di manuskrip kalian gitu. Jadi ini kayak panduan apa yang perlu dilaporkan di suatu systematic review. Ada 27 checklist. Dan sebenarnya ada juga buat protokol sendiri, abstrak sendiri, metodologi sendiri, jenisnya banyak.
Tapi kalian nggak perlu lihat extensionnya, cukup lihat Prisma yang 2020 itu aja. Banyak guideline selain Prisma. Ada Entrek, Mus, Ramses, sama Swim. Tapi umumnya pakai Prisma. Karena itu yang paling umum digunakan commonly use. Nah, buat abstraksinya apa aja? Background, objektif, data source, database-nya dimension, apa aja. Eligibility kriteria ini biasanya nggak perlu dimention sih, tergantung dari apakah cukup atau tidak. This partisipannya dimension, intervensi dimension. Ini nggak usah disebutin hasilnya, disebutin pakai apa tulisnya cukup gitu. Baru hasil, limitation, conclusion. Funding, mari. Funding bisa juga nggak perlu. Kalau ada space, ya mention. Registration, bisa kalau didaftarkan di protokol, dan udah terregistrasi, mention. Tapi kalau nggak ada, ya nggak usah. Nah, buat isi-isinya, yang pertama itu introduction. Isinya apa? Ya background dari topiknya gitu. Kemudian, kenapa kok dibutuhin? Rasionalnya apa? Kemudian tulislah teori atau mungkin data-data yang mendukung gitu. Nah, kemudian jelasin juga apa tujuannya, gitu. Bisa di akhir, di paragraf terakhir. Introduction cukup 4 sampai 5 paragraf dan cukup satu halaman aja. Kalau sampai 2 halaman gitu itu terlalu panjang untuk introduction. Cukup 1 halaman, 4 paragraf, it's already sufficient. Buatnya tuh isinya apa aja? Protokol, registrasi. Contoh ini Prospero. Ini, mana ya? Kok ini? Ah, nah ini dimention juga kayak gitu. Eligibility kriteria, kriteria inklusi sama eksklusi. Mana ya? Hmm. Nah ini kriteria inklusi eksklusinya. Kita berupa tabel. Tapi bisa kok di lomba MSCC bisa berupa paragraf aja. Gitu. Kemudian database-nya dari mana aja? Nah, ada di atas harusnya ini. Nah ini aku juga salah waktu itu. Aku baru belajar lagi sudah belakangan hari ini. Udah lama ini. Kayak tengah tahun ini, kayak 2024 ini. Nah, kemudian search strategisnya, hasil seleksi studinya, data extraction-nya bakal seperti apa aja yang diekstraksi tadi. Misal mention populasi studi, outcome, apa aja dari outcome yang bakal dicari, itu tuh di-mention juga. Gitu. Oke, udah hasil apa ROB-nya? Pakai ROB. Ya, result bias-nya. Pakai tools apa, gitu. Dan kemudian decision-nya nanti bagaimana. Misal apakah hasil ROB-nya high atau mungkin resiko tinggi, kemudian kalian eksklusi, boleh. Data sintesis, pakai naratif, meta analisis, kalian juga mention meta analisisnya pakai fix atau random. Kemudian heterogenitas limitnya tuh bagaimana? Dimension juga. Ini nggak perlu. Funnel plot. Funnel plot bisa dipakai ketika studinya lebih dari 10. Gitu. Nah, ini juga grid nggak perlu. Karena susah. Grid ini susah. Butuh-butuh expert di bidangnya untuk menentukan apakah ini berdampak secara klinis atau tidak biasanya. Biasanya bisa di berupa studi efektivitas yang istilahnya juga melibatkan apa target itu manusia gitu. Nah, buat results apa aja? Dari tadi selection hasilnya, Prisma flow diagram, kemudian tabel karakteristiknya, hasil ROB-nya, hasil untuk tiap studinya itu bagaimana. Kemudian hasil sintesisnya antara naratif sama analisis. Nah ini panel plot tadi, misal ada, misal kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu great, nggak perlu. Nah buat discussion, nah ini rangkumannya, batasan di studi kalian, misal ternyata ketika dilihat negaranya, nggak ada penelitian yang di negara Asia, semuanya di negara maju di Eropa sama US, itu kan juga ada permasalahan gitu. Nah atau uh, kalian menemukan nih ada review lain atau mungkin dari studinya sendiri ada yang berkontradiksi antara studi gitu, antara studi primer masing-masing itu ada yang kontradiksi kayak gitu. Kemudian implikasi buat masa depannya seperti apa,
Dan tulis misal ada gap analisis dari sistematik review kalian itu kurangnya apa gitu. Misal ternyata tidak dapat diterapkan di seluruh populasi atau mungkin terbatas karena jumlah studinya cuma dua gitu. Itu juga bisa di-mention. Nah, conclusion hasil akhir seperti apa gitu. Referensi cocokkan dengan guideline-nya. Kalau nggak salah pakai verboper ya, AMSIS itu. Nah, habis itu appendix-nya. Nah, nanti bisa di halaman akhir kalian kasih tautan tooling atau misalnya bikin lampiran gitu ya. Langgaran Google Drive, nah itu masukin tuh search strategies-nya, hasil ROB-nya, apalagi database-nya kalian gitu. Nah, lanjut slide 1. Allahu Akbar, udah sampai sini. Oke, jadi buat AMSI 225 itu subtimnya kan ini ya, uh, Hopjin ya, gitu. Ada 4. Improving maternal health, neonatal health outcome, reproductive health and quality, fertility and reproductive potential, management prevention of gynecological cancers. Nah, di sini, di PPT ini aku udah kayak breakdown tiap tiap subtim, apa aja yang bisa dicari. Nah, contoh kayak reproductive health and equity. Nanti aku kirim dokumen sendiri yang udah ada tulisan research question sama PCOS-nya. Dan aku nggak sempat tadi bikin karena aku nggak bisa waktu ngurusin banyak hal gitu. Nah, ini bisa fokus 3 permasalahan terkait akses untuk ini reproductive health access antar sosioekonomik atau mungkin karena stigma gitu atau mungkin dari rural sama urban itu beda gitu ternyata atau mungkin ya dapat diakses di daerah urban aja di rural nggak ada gitu. Nah kemudian terkait apa education bisa pakai community program digital outreach atau school itu di mungkin di SMA atau SMP ya. Nah equity racial disparities marginalized group policy itu bisa kalian juga apa jadikan sebagai review. Nah kalau kayak gini kemungkinan saya sih kualitatif ya kayak kualitatif itu. Tapi kalau kayak gini kalau berupa intervensi harusnya mesti bisa diukur berupa ada data kuantitatif. Nah, fertility and reproductive potential. Contoh age-related decline in fertility, lifestyle factor antara mungkin obesity, smoking di ibu hamil itu bisa juga gitu. Atau mungkin terkait assisted reproductive technology, IVF, IUI, mungkin ada yang baru gitu. Aku nggak tahu lihat lagi sih. Tapi aku usahakan buat bantu untuk menentukan topik kalian gitu. Apakah apa yang visible, mana yang visible, enggak, gimana gitu. Nah, kemudian bisa juga terkait career preservation atau fertility, fertile for cancer patient. Banyak topiknya. Gitu. Tinggal uh, mau mencari atau tidak. Oh, ini belum, ternyata aku lupa. Nah, ini. Improving maternal and mental health outcome. Ada 5. Di prenatal, fokus di prenatal care, habis itu perinatal care, postnatal care, habis itu fokus ke reducing maternal mortality rates, atau emergency gitu. Bisa ini prenatal dan non pasif telemedicine, nutrisi, prenatal dari pain management, mental health, advance, mentoring gitu. Banyak di sini aku udah mention. Nanti aku kirim buat ini ya apa, Picos sama research questionnya. Gitu. Ini cuma topik-topiknya aja. Nah, manajemennya fokus bisa 3, early detection, treatment yang inovatif, atau prevention fokusnya. Ketiga itu. So, that's the end. Sorry, sebenarnya aku gak enak badan aku lagi fever nih. Lagi panas badan aku. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mungkin yang ada pertanyaan, boleh banget. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau kalian bingung, itu expected banget. Karena dulu aku juga ketika ikut IPC itu kayak, ah, ini apa gitu. Tapi lala kayak paham, oh ini tau maksudnya Kak Arab, oh ini tau maksudnya Kak Yuda dulu itu kayak gimana gitu. Jadi, learning by doing is other way of learning so gitu. So, mungkin aku hitung mundur aja ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin karena Christmas Eve juga waktunya liburan dan aku juga pengen liburan sebenarnya. Kalau gitu, aku kembalikan tadi ke siapa? Aku lupa. Oke, Kak Ra, makasih. Oke, nanti kemudian aku kirim juga.